Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rosmita, Sarjana Pendidikan dan Magister Manajemen sebagai dosen pengampu Matematika Ekonomi. Saya, Maifa Dwi Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 6424232 sebagai salah satu anggota dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang dengan 4 anggota lainnya yaitu Azhar Humairah, Febri Sefi Mulia Lestari, Indah Wulandari, dan Tasya Wahyuningsi. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi diferensial, integral tak tentu, dan integral tertentu pada studi kasus sebagai proyek akhir matematika ekonomi. Baik, berikut video penjelasannya. Penerapan diferensial pada studi kasus produksi perikanan budidaya. Soal yang pertama, fungsi permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QD sama dengan 35 min 5P kuadrat. Tentukan elastisitas permintaan ikan kerapu di Banten pada tingkat harga P sama dengan 8, serta jenis elastisitasnya. Nah, untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus elastisitas permintaan, yaitu Q aksen dikali P per QD. Maka, kita turunkan persamaan QD-nya terlebih dahulu untuk mendapatkan Q aksen, yaitu Q aksen sama dengan min 10P yang didapat dari kuadrat dikali min 5. Lalu kita pindahkan persamaan QD, Q aksen, dan P tersebut ke dalam rumus menjadi elastisitas permintaan sama dengan min 10P dikali P per 35 min 5P kuadrat. Setelah itu kita substitusikan P sama dengan 8 menjadi elastisitas permintaan sama dengan min 10 dikali 8 dikali 8 per 35 min 5 dikali 8 kuadrat. Setelah itu dioperasikan dan menghasilkan nilai elastisitas permintaannya adalah 2,24. Nah, karena nilai elastisitasnya itu lebih dari 1, maka termasuk jenis elastik, yang dimana jika harga ikan kakap naik 1%, maka jumlah ikan kakap yang diminta akan berkurang sebesar 2,24%, yaitu lebih besar dari persentase perubahan harganya, dan sebaliknya. Lanjut, soal kedua. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan PR sama dengan 7x kuadrat min 10x kuadrat. Tentukan elastisitas produksinya jika menggunakan faktor produksi ikan kakap di Jawa Tengah sebanyak X, yaitu 6 ekor. Nah, untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus elastisitas produksi, yaitu elastisitas produksi sama dengan PR aksen dikali X per PR. Nah, sama seperti elastisitas sebelumnya, kita turunkan persamaan fungsi produksi terlebih dahulu, yaitu PR sama dengan 7x kuadrat min 10x kuadrat untuk mendapatkan PR aksen. Dan hasilnya itu adalah 14x min 20x yang didapat dari kuadrat dikali 7x dan kuadrat dikalikan min 10x. Lalu kita pindahkan persamaan PR aksen dan X tersebut ke dalam rumus menjadi elastisitas produksi sama dengan 14x min 20x dikali X per 7x kuadrat min 10x kuadrat. Lalu kita substitusikan X6 menjadi 14 kali 6 min 20 kali 6 dikali 6 per 7 kali 6 kuadrat min 10 kali 6 kuadrat. Lalu dihitung dan menghasilkan nilai elastisitas produksinya itu adalah 5,8. Nah, karena elastisitasnya juga lebih dari 1, maka termasuk jenis elastik. Yang dimana jika jumlah barang masuk atau input dinaikkan 1%, maka jumlah barang keluar atau outputnya itu akan bertambah juga secara searah sebesar 5,8%, dan sebaliknya. Selanjutnya, integral tak tentu. Diketahui MC-nya 12Q pangkat 2 dikurang 30Q ditambah 4. Tentukan persamaan biaya total beserta biaya rata-ratanya dan penerimaan total beserta penerimaan rata-ratanya. Penyelesaian yang pertama, mencari biaya total, rumusnya C integral MC dQ sama dengan integral buka kurung 12Q pangkat 2 dikurang 30Q ditambah 4 tutup kurung dQ. Lalu 12Q pangkat 3 per 3 dikurang 30Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah C sama dengan 4Q pangkat 3 dikurang 15Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah C. Selanjutnya, rumus biaya rata-rata AC C per Q. 4Q pangkat 3 dikurang 15Q pangkat 2 ditambah 4Q. Sama dengan 4Q pangkat 3 dikurang 15Q pangkat 2 ditambah 4Q ditambah C per Q. Sama dengan 4Q pangkat 2 dikurang 15Q ditambah 4 ditambah C per Q. Selanjutnya, sudah diketahui MR-nya 4Q pangkat 2 dikurang 15Q ditambah 4. Rumus penerimaan total yaitu AR R per Q.
sama dengan buka kurung 4Q pangkat 2 dikurang 15Q ditambah 4 tutup kurung per Q sama dengan 4Q dikurang 15 ditambah 4. Dan rumus penerimaan rata-rata R integral MR dQ sama dengan integral buka kurung 4Q dikurang 15 ditambah 4 tutup kurung dQ sama dengan 4Q pangkat 2 per 2 dikurang 15Q ditambah 4Q sama dengan 2Q pangkat 2 dikurang 15Q ditambah 4Q. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Saya izin melanjutkan pada penerapan integral tertentu pada ekonomi. Nah, di sini saya sudah menampilkan data dari BPS, yaitu harga konsumen atau eceran baju berkerah pria di Kota Padang, yaitu seharga Rp200.000 per helai pada tahun 2023. Nah, Rp200.000 ini tidak langsung saya jadikan sebagai soal. Kenapa? Saya mengambilnya hanya 200-nya saja, angka 200. Nah, kenapa angka 200 yang muncul dalam fungsi marginal itu dianggap sebagai representasi dari harga atau nilai utilitas yang disederhanakan dalam bentuk koefisien fungsi matematis. Jadi, saya tidak menggunakan 200.000 itu ya, jadi saya sederhanakan menjadi 200. Oke, masuk ke dalam soal. Diketahui utilitas marginal atau MU sama dengan 200 dikurang 10Q, maka tentukan persamaan utilitas totalnya. Nah, di sini rumusnya utilitas total adalah U sama dengan integral MU dikurang DQ. Nah, sama dengan integral buka kurung 200 dikurang 10Q tutup kurung DQ. Nah, untuk menghitung ini, kita harus mengetahui rumus sifat pertama, yaitu integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n tambah 1 per n tambah 1 ditambah k. Nah, sehingga kita bisa menghasilkannya menjadi 200Q dikurang 10 per 2 Q pangkat 2 tambah K. Nah, di sini ada catatan nih bahwa konstanta atau K dalam persamaan utilitas total yaitu 0. Sehingga menghasilkan jawaban 200Q dikurang 5Q pangkat 2. Oke, selanjutnya. Diketahui produk marginal dari produksi adalah MP sama dengan 200X min 12X pangkat 2. Tentukan bersama produk total dan produk rata-ratanya. Nah, produk total ini adalah rumusnya P sama dengan integral MP dx sama dengan integral 200X min 12X pangkat 2 dx. Nah, untuk menghitung ini juga kita perlu menggunakan rumus yang tadi, yang integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 ditambah K. Sehingga menghasilkan 200 per 2X pangkat 2 min 12 per 3X pangkat 3 ditambah K. Nah, di sini K konstantanya dalam persamaan produk total juga 0. Maka menghasilkan jawaban 10X pangkat 2 min 4X pangkat 3. Nah, tadi kan P-nya udah ketemu nih, 10X pangkat 2 min 4X pangkat 3. Nah, untuk menghitung produk rata-rata, yaitu rumusnya AP sama dengan P per X. Nah, P kan udah ketemu nih, kita tulis aja 10X pangkat 2 min 4X pangkat 3 per X, sehingga hasilnya 10X min 4X pangkat 2. Selanjutnya, diketahui sebuah usaha kerajinan menjual produknya dengan harga 100.000 per barang, dengan autonomous consumption 10 juta dan MPC 0,5. Cara menentukan fungsi konsumsi dan tabungannya yaitu rumus fungsi konsumsi C integral MPC DY sama dengan integral 0,5 DY sama dengan 0,5Y ditambah KC, yaitu 0,5Y ditambah 10 juta. Dan terakhir, rumus fungsi tabungan yaitu S integral MPS DY sama dengan integral 0,5 DY sama dengan 0,5Y dikurang KS, yaitu 0,5Y dikurang 10 juta. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai integral tertentu, yaitu surplus konsumen. Dengan soal diketahui fungsi permintaan adalah PD sama dengan 22 dikurang 0,06 Q dan P0 sama dengan 25. Tentukanlah surplus konsumennya. PD sama dengan 22 dikurang 0,06 Q dan P0 sama dengan 25 sama dengan 22 dikurang 0,06 Q. Min 0,06 Q ini kita pindah ruas dalam sisi kiri yang menjadi plus 0,06 Q sama dengan 22 dikurang 25 yang hasilnya adalah 0,06 Q sama dengan min 3. Lalu, Q sama dengan min 3 dikurang 0,06 yang hasilnya min 50. Jadi, E sama dengan Q dan P sama dengan min 50 dan 25. Surplus konsumen sama dengan integral Q0 dan Q sama dengan 0 dengan F dalam kurung Q dQ dikurang Q0 dan P0. Surplus konsumen sama dengan min 50 dan 0
dalam kurung 22 dikurang 0,06 Ki Deki dikurang min 50 dikali 25. Surplus konsumen sama dengan 22 Ki ditambah 0,03 Ki kuadrat dari hasil 0,06 Ki dibagi 2 dengan integral min 50 dan 0 dikurang min 1250 dari hasil perkalian min 50 dikali 25. Surplus konsumen sama dengan 22 dikali min 50 dikurang 0,03 dikali min 50 dikali min 50 kuadrat dikurang 0 dikurang min 1250 dengan hasil 1100 dikurang 75 dikurang 0 ditambah 1250 yang kemudian hasil akhirnya adalah 75. Jadi PD sama dengan 22 dikurang 0,06 Ki dan P025 adalah hasilnya 75. Selanjutnya yaitu integral tertentu surplus produsen. Di sini kita ketahui bahwa fungsi penawarannya atau PS yaitu 7.291 ditambah 0,2 Ki dengan P0 atau harga keseimbangan yaitu 7.300. Maka tentukanlah surplus produsen. Di sini kita bisa dengan cara mencarikan Ki-nya dulu dengan menggunakan fungsi yang tadi yaitu PS sama dengan 7.291 ditambah 0,2 Ki. Kita masukkan PS-nya dengan P0 tadi yaitu 7.300 sama dengan 7.291 ditambah 0,2 Ki. Kita putar balikan posisinya menjadi 7.291 ditambah 0,2 Ki sama dengan 7.300. Maka 0,2 Ki sama dengan 7.300 dikurang 7.291 yang mana hasilnya 9. Maka Ki sama dengan 9 dibagi 0,2. Maka kita dapatkan di sini Ki sama dengan 45. Dan juga kita dapatkan titik keseimbangannya yaitu 45 dan 7.300. Lalu kita cari surplus produsennya dengan rumus Ki 0 dikali P0 dikurang integral Ki 0 sebagai batas atas dan Ki sama dengan 0 sebagai batas bawah fungsi Ki Deki. Kita masukkan Ki 0-nya 45 dikali dengan P0-nya kita masukkan 7.300 dikurang dengan integral 45 batas atas dan batas bawahnya 0. Dengan fungsi Ki kita masukkan 7.291 ditambah 0,2 Ki. Hasil dari 45 dikali 7.300 yaitu 328.500 dikurang dengan turunan dari fungsi Ki yaitu 7.291 Ki ditambah 0,1 Ki pangkat 2 dengan batas atas 45, batas bawahnya 0. Maka sekarang kita kalikan turunan fungsi tadi dengan batas atas dan batas bawahnya masing-masing yaitu 7.291 dikali 45 ditambah dengan 0,1 dikali 45 pangkat 2 dikurang 7.291 dikali 0 ditambah 0,1 dikali 0 pangkat 2. Maka di sini PS atau produsen supply yaitu 328.500 dikurang 328.095 ditambah 202,5 dikurang 0. Maka 328.500 dikurang 328.297,5. Maka kita dapatkan di sini surplus produsennya yaitu 202,5.